Dan ini juga nih buat semua nih golongannya penguat tapi nggak berani juga ngebahas Erick Thohir begini. Dasar yang menteri-menteri begini nih kayak Erick Thohir hidupnya dari buzzer kayaknya ya. Kelihatan baik dari buzzer aja ya Pak. Masa begitu Pak? Buktiin dong. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa alihi salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini udah nggak ngebahas nasab dulu ya guys. Sekarang ngebahas menteri, ya pejabat-pejabat kita, nggak dibahas enak aja. Sekarang nih, menteri yang paling, gue bilang ya, paling apa ya, kepintarannya di bawah rata-rata, siapa? Erick Thohir. Kenapa gue bilang, sering gue bilang tuh, BUMN itu badan usaha milik negara, perusahaan, dia ada kementeriannya. Jadi dia selain player, dia wasit, dia regulator gitu. Dia juga yang membuat aturan, bikin aturan tapi rugi, bikin aturan jadi pemain tapi rugi. Itu apa namanya kalau nggak tolol? Ngopi. Dan ini akhirnya terbukti kan. Ada Bang Ronald Sinaga nih, gue seneng kalau dia ngomong nih, ngomongin Erick Thohir nih, keras pedas, memang parah si Erick Thohir nih, parah. Udah, Erick, lu parah jadi menteri. Siapa sih yang milih lu? Hah? Nih, bismillahirrahmanirrahim. Menyelesaikan tanggung jawab kamu, yaitu membayar hutang. Bayar hutang lu, Rik. Ketika saya ingin membersihkan, lalu dianggap, oh ini semuanya ya kan karena Erick Thohir. Nah jadi saya bingung. Loh, gitu aja bingung. Lu kan menteri, Rik. Menteri emang tugas lu. Lanjut dulu ya. Kecuali zamannya saya. Ini narasi begini nih. Erick, kamu itu memang tidak cocok jadi menteri. Betul. Pola pikir kamu itu seperti staff kantor. Kamu itu dari level staff, bukan supervisor, bukan manajer. Tadinya saya bilang manajer, kamu itu lebih rendah lagi. Nah, gua rasa malah jangankan staff, diterima di perusahaan aja jangan. Iya, nasib aja dia punya duit banyak tuh. Lanjut. Pola pikir kamu itu sangat-sangat rendah. Masa seorang menteri ngebacot media, ngomongnya bukan di zaman saya, kejadian di zaman saya. Mau kejadian 100 tahun pun itu di bawah kementerian kamu. Kamu yang bertanggung jawab sekarang dengan seluruh masalah yang ada. Itu tanggung jawab kamu untuk membereskan. Kalau kamu bilang lagi bersih-bersih, ya itu memang tanggung jawab kamu. Tapi bukan sekadar bersih-bersih tugas kamu. Tugas kamu mencari solusi supaya rakyat-rakyat ini, bacanya vendor ya, rumahnya tidak disita, perusahaannya tidak bangkrut,
Dan juga memang kamu wajib menyelesaikan tanggung jawab kamu, yaitu membayar hutang. Nah, Dan bayar menurut gue hutang. masih lebih mendingan staf khusus lu itu yang berani menghadapi netizen, berani menghadapi orang. Kamu mana berani? Kamu itu nggak bisa kerja, tapi Iya. hanya ngebacot, tapi ngebacotnya nggak jelas, tidak terarah, tidak ada bobot, intelek level staff. Ya Allah, menteri macam apa? Ini siapa yang pilih ini menteri? Hah? Menteri macam apa ini? Siapa yang pilih menteri? Keras. Bang Ronald nih, lu sayang sama dia. Dia kalau ngomong keras banget. Tapi memang benar, pantas Erick Thohir digituin. Tapi dia masih, Erick Thohir masih ada masih ada bagus tuh. Masih ada bagus Bang Ronald ngomongnya. Level staff. Kalau gue yang kayak Erick Thohir nggak pantas diterima di perusahaan. Bikin bangkrut. Jadi Hansip ya mungkin boleh dah ya Hansip. Ada menteri ngomong begitu. Emang lu jadi menteri ya? Bener Bang Ronald nih. Lu jadi menteri itu punya tanggung jawab. Kenapa Rik? Emang tugas lu bersih-bersih, bayar tuh utang vendor-vendor tuh, bayar. Jadi buset ya kementeriannya Erick nih. Jadi Indonesia nih guys, utangnya bukan cuma sama luar negeri, sama anak bangsa sendiri, BUMN aja berutang. Hah, parah. Emang parah Erick Thohir nih. Nih ada lagi nih. Ternyata bukan cuma Bang Ronald nih yang marah-marah sama Erick Thohir nih. Makin banyak orang yang marah sama Erick Thohir nih. Aduh, Erick. Apa sih lu? Malah ngurusin rumput. Ngurusin, udahlah. Parah emang Erick Thohir nih. Parah. Gue ikut ngomong, parah. Dah, parah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Os, selamat siang Pak Erick Thohir. Selamat siang Pak Erick Thohir. Sama kayak mukul-mukul juga dia. No. Bapak kemarin bicara di Metro Realita, sok-sok bingung nggak tahu permasalahan. Sok-sok bingung. Iya bener Pak. Istaka Karya itu di masa Pak Erick Thohir juga. Bapak lihat ini, saya sekarang posisi ada di underpass Kendungan. Saya ceritakan Pak. Nih, di belakang saya ini sekarang ditutup. Gara-gara motor yang masuk ke jalur cepat langsung masuk terowongan, banyak kecelakaan. Banyak kecelakaan. Nggak mau juga Erick Thohir itu tanggung jawab itu ya. Udah hutang, bangunannya gimana? Ada perencanaannya kagak? Rick, lu kan kagak tolol, Rick. Lu ini orang tolol apa bukan sih, Rick? Kalau tolol ngapain jadi menteri? Kalau jadi menteri kan mestinya nggak boleh tolol. Duh. Ada 4-5 orang meninggal Pak setelah demo saya kemarin. Jadi Bapak jangan pura-pura dungu. Pura-pura dungu. Jangan-jangan dungu beneran. Lanjut. BUMN disuntik mati di era Pak Erick Thohir. Nah, Ini terowongan underpass ini belum dibayar. Ini belum dibayar. Banyak yang mati. BUMN disuntik mati. Emang parah Erick Thohir parah. Masa Bapak. Bapaknya harusnya mikir. Bapaknya harusnya mikir. Dia lagi mikirin rumput, mikirin stadion, mikirin pencitraan, mikirin akhlak. Begitu ya Pak Erick Thohir ya? Erick. Aduh, parah Erick. Kenapa di terowongan ini sekarang banyak musibah? Karena yang membangun ini tidak ikhlas Pak. Nggak ikhlas bener. Belum dibayar. Bapak saya tantang ke Jogja nih Pak. Jalan kaki menelusuri terowongan. Bapak tanpa pengawalan kita berdua Pak. Jalan kaki menyusuri terowongan. Bapak saya tunggu di Jogja Pak. Sampai ditunggu di Jogja Erick. Emang berani. Kemana-mana aja dikawal. Ini menteri-menteri kita nih. Coba tuh kalau memang merasa baik. Coba keluar nggak usah pakai pengawalan deh. Rakyat udah banyak yang gemes sama menteri-menteri nih. Nih Erick Thohir nih banyak yang gemes sama Erick Thohir nih. Biar Bapak tahu penderitaan kami. Nah, Jangan ngomong seenaknya Pak di Metro TV Bapak. Seluruh rakyat mendengar, seluruh rakyat melihat. tuh. Bapak jangan pura-pura dungu. Bapak jangan pura-pura dungu. Rick lu jangan pura-pura dungu. Atau memang dungu beneran lu ya? Jangan pura-pura nggak tahu permasalahan. Datang ke Jogja Pak. Kita menelusuri terowongan di
belakang sana itu Pak. Nah, Saya tunggu di Jogja Pak. Bangun. bangun. Tuh Rick, lu ditungguin di Jogja. Ronald ini juga ngomong, ini Erick Thohir menteri apa sih? Gaya lu selangit, Rick. Di ATM, ya kan? Ngomongin akhlak. Gaya lu selangit. Gaya lu selangit. Kualitas lu begini. No, BUMN banyak yang belum lu bayar. No, itu terowongan aja belum dibayar. Lu ditungguin rakyat. Coba lu berani nggak nemuin rakyat, nggak usah pakai pengawalan lu. Menteri-menteri nih. Dan ini juga nih buat semua nih golongannya penguat tapi nggak berani juga ngebahas Erick Thohir begini. Dasar yang menteri-menteri begini nih kayak Erick Thohir hidupnya dari buzzer kayaknya ya. Kelihatan baik dari buzzer aja ya Pak. Masa begitu Pak? Buktiin dong. Nah gitu aja guys. Iya, jangan lu kira gua ngebahas buzzer nasab terus nggak ngebahas pejabat kita. Kita bahas, kita negara demokrasi. Iya pejabat kita begini amat jadi menteri ya. Rick lu astagfirullahaladzim Rick. No sampai kata Bang Ronald, ya Allah siapa sih yang milih yang begini. Udah ya guys gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rick sadar apa lu Rick? Sadar lu Rick. Menyelesaikan tanggung jawab kamu yaitu membayar hutang. Ketika saya ingin membersihkan, lalu dianggap, oh ini semuanya ya kan karena Erick Thohir. Nah jadi saya bingung. Kecuali zamannya saya gitu. Erick, kamu itu memang tidak cocok jadi menteri. Pola pikir kamu itu seperti staff kantor. Kamu itu dari level staff, bukan supervisor, bukan manajer. Tadinya saya bilang manajer, kamu itu lebih rendah lagi. Pola pikir kamu itu sangat-sangat rendah. Masa seorang menteri ngebacot di media, ngomongnya bukan di zaman saya, kejadian di zaman saya. Mau kejadian 100 tahun pun itu di bawah kementerian kamu. Kamu yang bertanggung jawab sekarang dengan seluruh masalah yang ada. Itu tanggung jawab kamu untuk membereskan. Kalau kamu bilang lagi bersih-bersih, ya itu memang tanggung jawab kamu. Tapi bukan sekadar bersih-bersih tugas kamu. Tugas kamu mencari solusi supaya rakyat-rakyat ini, bacanya vendor ya, rumahnya tidak disita, perusahaannya tidak bangkrut, dan juga memang kamu wajib menyelesaikan tanggung jawab kamu yaitu membayar hutang. Dan menurut gue masih lebih mendingan staf khusus lu itu yang berani menghadapi netizen, berani menghadapi orang. Kamu mana berani? Kamu itu nggak bisa kerja, tapi bisanya ngebacot, tapi ngebacotnya nggak jelas, tidak terarah, tidak ada bobot, intelek, level staff. Ya Allah, menteri macam apa? Ini siapa yang pilih ini menteri? Bangun, selamat siang Pak Erick Thohir. Bapak kemarin bicara di Metro Realita, sok-sok bingung nggak tahu permasalahan. Istaka Karya itu di masa Pak Erick Thohir juga. Bapak lihat ini, saya sekarang posisi ada di underpass Kendungan. Saya ceritakan Pak. Di belakang saya ini sekarang ditutup. Gara-gara motor yang masuk ke jalur cepat langsung masuk terowongan, banyak kecelakaan. Ada 4-5 orang meninggal Pak setelah aksi demo saya kemarin. Jadi Bapak jangan pura-pura dungu. BUMN disuntik mati dikira Pak Erick Thohir. Ini terowongan underpass ini belum dibayar, ini di masa Bapak. Bapaknya harusnya mikir, kenapa di terowongan ini sekarang banyak musibah? Karena yang membangun ini tidak ikhlas Pak. Bapak saya tantang ke Jogja nih Pak, jalan kaki menelusuri terowongan. Bapak tanpa pengawalan, kita berdua Pak jalan kaki menyusuri terowongan. Bapak saya tunggu di Jogja Pak, biar Bapak tahu penderitaan kami. Jangan ngomong saya nanya Pak di Metro TV Bapak. Seluruh rakyat mendengar, seluruh rakyat melihat. Bapak jangan pura-pura dungu, jangan pura-pura nggak tahu permasalahan. Datang ke Jogja Pak, kita menelusuri terowongan di belakang sana itu Pak. Saya tunggu di Jogja Pak. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa.
Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.